Bapak Ibu dosen dan guru Pamong sebagai penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Musrifah Sawedi SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 6 Buntah, Kecamatan Buntah, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG guru tertentu piloting tahap 1 tahun 2024, jurusan pendidikan IPS di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 24901849542, nomor UKG 2050334089. Hari ini Jumat 13 September 2024 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning pada materi kebutuhan hidup manusia di kelas 7 SMP Negeri 6 Buntah, Kabupaten Banggai. Berikut adalah video ukin saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Alhamdulillah, kalau kabarnya hari ini itu sehat-sehat. Semoga kedepannya bisa sehat terus. Pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa Ibu pimpin dengan dari ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengawali aktivitas kita, namun sebelum itu mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada siang ini. Jadi sebelum kita memulai aktivitas, kita menyanyi dulu ya. Ya. Ayo kita mulai untuk menyanyi profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih sudah menghafal. Tepuk tangan. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, untuk itu Ibu mau presensi dulu. Coba lihat teman kiri kanan, ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 2. Wah. Alasannya? Jadi semoga besok sampai ke depannya diberikan kesehatan orang tersebut agar bisa melaksanakan pembelajaran bersama-sama kita di sekolah. Amin. Coba Ibu tanya dulu, untuk materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Manusia sebagai makhluk sosial dan bermoral. Jadi itu untuk yang materi sebelumnya. Nah,
ada kaitannya dengan materi pada hari ini, yaitu tentang kebutuhan hidup manusia. Nah, jadi sebelumnya coba buka pada halaman 100. Nah, jadi di situ ada tentang materi kebutuhan. Nah, untuk materi kebutuhan ini, jadi sebelum kita masuk ke materi kebutuhan, Ibu akan memberikan untuk apa itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan apa itu definisi dari kebutuhan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasikan kebutuhan menurut sifatnya, menurut intensitasnya, menurut waktunya, dan menurut subjeknya. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah siswa mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tuh, jadi sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya, hal apakah yang kamu inginkan saat ini? Saat ini kamu menginginkan apa? Atau butuh apa saat ini? Belajar. Ada yang lain? Nah, ini kan kalau sudah siap, butuh apa? Makan. Biar kuat. Tuh, jadi kalau siang begini kan kita butuh makan. Kemudian, nah untuk bagi siswa butuh belajar juga. Kemudian, coba ada yang tahu mengapa kebutuhan manusia itu berbeda-beda? Ya, coba. Kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beragam faktor, diantaranya 1. Jenis kelamin, 2. Lingkungan tempat tinggal, 3. Tingkat pendidikan, 4. Pendapatan dan kemampuan, 5. Selera, 6. Kemajuan iptek, 7. Status sosial, 8. Adat istiadat. Ya, jadi ada 8 faktor yang membedakan kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Dari ke-8 faktor, ada yang bisa menjelaskan di antara ke-8 itu. Jenis kelamin, karena kebutuhan perempuan dan laki-laki tentu berbeda. Kebutuhan perempuan lebih banyak daripada kebutuhan laki-laki. Iya, betul sekali ya. Kebutuhan itu untuk yang jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Sama tidak? Tidak. Ya, tentu tidak sama. Yang dipakai perempuan dengan yang dipakai laki-laki ya pasti berbeda. Nah, jadi untuk yang 8 faktor ada lagi. Faktor tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, maka semakin banyak kebutuhannya. Misalnya, siswa SD membutuhkan lebih sedikit tunjangan belajar dibandingkan siswa SMA. Ya, jadi untuk tingkat pendidikan itu pasti berbeda. Untuk anak yang SD itu dia pasti membutuhkan alat tulis yang sedikit. Kalau untuk anak SMA itu sudah memakai laptop karena bagi guru biasa memberikan tugas tentang laporan yang disusun oleh setiap kelompok. Jadi itu harus membutuhkan yang namanya laptop. Apalagi sudah kalau di jenjang kuliah itu sudah berbagai banyak kebutuhan. Jadi itu untuk berarti sudah tahu apa itu kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia pasti berbeda-beda. Jadi sebelum Ibu masuk ke penugasan, nah untuk penugasan ini
nanti bagi kelompok. Nah, oh iya. Pertanyaan lagi satu. Nah coba, jika kamu menginginkan sesuatu tetapi belum dapat terwujud, apa yang ingin dilakukan? Tetap fokus pada tujuan, berpikir positif, sabar dan tekun, putuskan apa yang diinginkan. Iya, benar sekali. Tetap fokus pada tujuan. Nah, jangan berpindah-pindah ke tujuan lain. Jadi untuk itu, sebelum ibu bagi kelompok, nah untuk penilaian kelompok ada metode penilaian ya, ada metode penilaian pengetahuan, ada pengetahuan sikap yang ibu nilai, kemudian kerja kelompok itu ada, jadi partisipasi aktif kelompok itu ada. Jadi untuk itu coba bentuk kelompoknya. Satu kelompok ada yang 4 orang, ada yang 2 orang. Coba silakan membentuk kelompok. Mengenai cara pengerjaannya. Untuk yang pertama, pada soal nomor 1, coba perhatikan. Nomor 1 pada lembar kerja peserta didik. Yang ada 1 lembarnya ibu bagikan. Nah, itu pertama adalah kebutuhan itu dibagi menjadi 4. Yaitu kebutuhan menurut intensitas sifatnya, kemudian
hasil diskusi kami tadi dalam soal ini, kelompok kami menjawab soal nomor 1, kebutuhan dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu berdasarkan intensitasnya, sifatnya, waktunya, dan objeknya. Identifikasilah kebutuhan berdasarkan intensitasnya, sifatnya, waktunya, dan objeknya. Kami menjawab kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan, kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah, kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani, ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan masa yang akan datang, ada kebutuhan mendesak, ada kebutuhan sepanjang waktu, ada kebutuhan individu, dan ada kebutuhan kelompok atau umum. Dan jawaban kami nomor 2, kebutuhan primer adalah seperti rumah, kebutuhan sekunder adalah seperti perabot rumah tangga, kebutuhan tersier adalah seperti mobil. Itulah kesimpulan dari kelompok Leon. Untuk kelompok Leon, memberikan nama kelompok apa? Kelompok Cina. Kelompok Cina. Nah, dari Mari ulangi pemaparannya. Kami dari kelompok Marputi ingin memaparkan. 1. Macam-macam kebutuhan menurut identitasnya atau tingkatnya. Kebutuhan primer yaitu perumahan merupakan kebutuhan tempat untuk berteduh, istirahat, dan melepaskan sehingga kebutuhan ini harus dipenuhi. Kebutuhan sekunder yaitu perabotan rumah tangga, lemari, meja, dan sabun. Kebutuhan tersier antara lain emas, mobil, helikopter, dan lain-lain. 2. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Kebutuhan primer adalah kebutuhan mendasar. Jadi, terima kasih atas pemaparan dari kelompok Mawar Putih. Ada pertanyaan? Kelompok anggrek, ya ada, sudah dipahami ya? Iya, sudah. Tugas dari kelompok itu berarti tidak ada masalah ya? Ya Bu. Tidak ada masalah. Ucapkan terima kasih. Nah, kemudian kepada anggota kelompok, terima kasih atas partisipasi yang baik terhadap kelompoknya. Jadi, ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi, materi dari kebutuhan itu, nah kalau ada yang ingin dicatat bahan-bahan yang penting atau materi-materi yang penting, ya dipersilakan untuk mencatat pada buku tulis. Silakan. Tiap kelompok ibu kumpul ya. Ya Bu.
maka itu bukan dikatakan sebagai manusia seutuhnya. Kenapa? Coba kita perhatikan dari macam kebutuhan yang pertama menurut intensitas itu, yaitu kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer itu adalah yang kita paling butuhkan. Yang mana yang paling dibutuhkan manusia? Yang pertama ada makanan, kemudian ada baju, pakaian atau baju, kemudian ada tempat tinggal. Jadi kalau manusia tidak memakai baju, apakah dikatakan manusia? Tidak. Manusia tidak punya tempat tinggal. Nah, tidak ada manusia yang tidak punya tempat tinggal. Kemudian manusia kalau tidak ada makannya, minumnya, ada bisa bertahan hidup? Ini masih belum konsentrasi. Coba yang lainnya, ada yang tahu apa itu keinginan? Iya, silakan. Keinginan dapat ditunda, dapat diwujudkan di lain waktu. Jika belum dapat dipenuhi saat ini, tidak mengganggu kehidupan. Ya, jadi itu merupakan keinginan. Nah, kalau keinginan kita hari ini belum terwujud, maka bisa ditunda. Nah, itu kalau belum terwujud. Teman-teman tugas ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Contoh, sekarang saat ini bekerja untuk memperoleh uang, tetapi tidak lupa menyisihkan sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Uang tabungan ini bisa digunakan untuk pendidikan di masa depan bagi anak-anaknya. Misalnya cita-cita ingin menjadi seorang dokter, guru, TNI, polisi, dan lain-lain. Kebutuhan mendesak merupakan kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba dan sifatnya insidental. Seseorang perlu mempunyai dana darurat untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak. Misalnya masyarakat yang terkena musibah banjir bandang membutuhkan pertolongan berupa makanan, siap makan, dan pakaian bersih saat itu juga. 4. Kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sepanjang waktu merupakan kebutuhan yang dipenuhi sepanjang waktu sampai seseorang tersebut dapat membutuhkannya lagi. Misalnya kebutuhan akan pendidikan. Seseorang terus-menerus belajar sampai akhir hayatnya. Ya, jadi tepuk tangan dulu kepada Leli. Untuk kebutuhan menurut waktu. Jadi sekarang Ibu dari materi tadi berarti sudah dipahami ya. Nah, Ibu akan memberikan tugas nantinya akan dikerjakan di rumah. Nah, itu tugasnya ada pada halaman 110. Ya, nanti dikerjakan ya. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai tugasnya nanti ditanyakan kalau yang tidak dipahami. Sudah lihat tugasnya? Sudah. Jadi untuk hari ini Ibu bertanya sekali lagi, untuk pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Terima kasih kalau menyenangkan. Kemudian untuk materi hari ini sulit atau tidak? Tidak. Ya, tidak. Alasannya tidak sulit
selanjutnya adalah mengenai alat pemenuhan kebutuhan. Jadi nanti dipelajari terlebih dahulu di rumah yang ada pada halaman 112 itu nanti dipelajari mengenai alat pemenuhan kebutuhan. Ini ada kaitannya dengan materi pada hari ini. Itu untuk materi kita berikutnya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi kalau tidak ada untuk hari ini, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi tentang kebutuhan hidup manusia. Jadi sebelum mengakhiri, nah untuk kelompok itu sudah selesai, jadi kembali kepada tempat semula. Jadi sebelum kita selesai belajar, ada baiknya jadinya kita memulai pembelajaran itu dengan berdoa. Jadi kita mengakhiri pelajaran ini dengan doa. Berdoa dipimpin dari Tiara. Tiara silakan berdiri saja. Teman-teman, pembelajaran kita sudah selesai. Jadi teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Adik Tiara. Pembelajaran hari ini kita akan tutup. Kita berjumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih atas partisipasi. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita belajar di esok hari. Jadi untuk pembelajaran kita esok hari, semoga Ibu mengingatkan kepada anak-anakku jaga kesehatan supaya kita bisa berjumpa kembali di minggu depan. Cukup sekian dan terima kasih kepada anak-anakku, kepada siswa-siswaku. Kemudian jangan lupa yang tugas yang Ibu telah berikan atau tugas yang Ibu telah berikan. Nah, itu mohon dikerjakan. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti baru ditanyakan kepada Ibu. Bisa melalui chat, bisa melalui kita ketemu langsung. Itu ada, bisa ya? Bisa. Jadi semoga ibu mengharapkan kepada anakku itu dikerjakan tugasnya, kemudian diingatkan